Halo semuanya. Kembali lagi dengan channel Alur Cerita Film Es Teh Manis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul Strangerland. Yang mana film ini dibintangi oleh aktris cantik Nicole Kidman sebagai Catherine, Hugo Weaving sebagai detektif David, dan Joseph Fiennes sebagai Matthew. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang telah kehilangan anak-anaknya yang membuat mereka sampai stres mencarinya. Inilah alur ceritanya. Film diawali diperkenalkannya karakter yang bernama Catherine. Catherine diketahui baru pindah ke kota kecil di Australia bagian timur bersama suaminya yang bernama Matthew dan kedua anaknya yang bernama Lily serta paling kecil bernama Tommy. Ketika di pagi hari Catherine sedang menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya yang bernama Lily meminta untuk diantarkan ke sekolah yang langsung ditolak oleh Catherine dan menyarankan naik angkutan umum saja. Karena menurut Catherine bisa membuat anaknya bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Setelah pulang sekolah Lily menyuruh Tom untuk meminta uang ke ayahnya yang sedang bekerja di minimarket. Setelah mengambil uangnya lalu Lily mengikuti ajakan pemuda yang diketahui bernama Stevie untuk bercocok tanam. Scene selanjutnya terlihat Catherine sedang melihat kedekatan anaknya bersama tukangnya yang bernama Burti. Dan ketika sedang makan malam bersama, kemudian Catherine menyuruh Lily untuk menjauhi Burti yang langsung dijawab oke oleh Lily. Kemudian Lily mengatakan jika beberapa minggu lagi akan ada konser dan bermaksud untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sepakat untuk tidak memberinya izin sehingga Lily kembali mencoba untuk menjelaskan karena temannya semua pada ikut. Mendengar itu membuat ayahnya Lily menjadi sedikit emosi dibuatnya yang mau tidak mau membuat Lily tidak melanjutkan pembicaraan tersebut dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Kemudian saat akan mau tidur, Catherine mulai terlihat merayu suaminya untuk bercocok tanam namun ditolak mentah-mentah oleh suaminya dengan alasan cuacanya sangat panas. Terjadilah pertengkaran mulut antara Catherine dan suaminya yang secara tidak sengaja didengar oleh anaknya yang bernama Tom. Tom terlihat tidak bisa tidur dan kemudian keluar melalui jendela lalu pergi meninggalkan rumahnya. Ternyata kemudian Lily juga mengikutinya. Dari dalam rumah ayahnya melihat dan hanya diam saja karena dia mengira hanya keluar sebentar namun ternyata sampai pagi mereka belum pulang juga. Yang kemudian membuat Catherine panik ketika bangun tidur dan segera menanyakan ke suaminya. Namun suaminya menjawab tidak tahu keberadaan anak-anaknya dan sebelum menutup telepon kemudian suaminya memperingati Catherine karena akan ada badai dan menyuruh untuk menutup rapat semua pintu rumahnya. Scene selanjutnya Catherine mengecek ke sekolah anaknya yang hasilnya juga nihil. Begitupun juga saat Catherine mengelilingi kota kecil tempat dia tinggal hasilnya juga nihil. Kemudian dia mendatangi tempat kerja suaminya untuk memberitahu jika dia belum juga menemukan anaknya. Sementara keadaan di luar semakin memburuk yaitu badai pasir mulai datang menghampiri kota mereka. Selanjutnya Catherine dan suaminya mulai melaporkan kejadian atas hilangnya anak mereka ke polisi setempat, yang kemudian ditangani oleh detektif yang bernama David Rae. David terlihat mulai menanyakan semua hal tentang anak mereka mulai dari keluarga dan teman anak-anaknya. Di keesokan harinya David mulai mendatangi kediaman Catherine dan suaminya. David mulai mencari petunjuk-petunjuk yang mengarah atas hilangnya anak-anak tersebut. Di sini suami Catherine menjelaskan ke David jika Lily mempunyai hubungan khusus dengan gurunya sendiri yang bernama Neil. Kemudian David terlihat terus menggali informasi tentang Lily dan Tom. Singkat cerita David mulai mendatangi semua teman-teman Lily dan menanyakan tentang keberadaan Lily. Semua informasi tentang Lily langsung dicatat oleh David. Kemudian di malam harinya Catherine menemukan catatan hariannya Lily. Dan mulai membacanya dari awal hingga akhir. Isi diari Lily berhubungan dengan cocok tanam dengan semua kekasihnya yang membuat Catherine meneteskan air matanya. Di keesokan pagi harinya terlihat Catherine dan dibantu oleh beberapa warga mulai mencari keberadaan anaknya namun masih belum menemukan hasil. Setelah selesai kemudian Catherine berbicara dengan David dan menyerahkan buku diarinya Lily.
Pada malam harinya setelah mencari keberadaan anaknya terlihat Catherine sangat haus sekali untuk bercocok tanam dan langsung mengajak suaminya bercocok tanam di ruang tamu rumah mereka saat itu juga. Di keesokan hari terlihat Catherine memutar video kedua anaknya yang membuat Catherine begitu rindu akan keberadaan kedua anaknya tersebut. Namun tiba-tiba teleponnya berdering yang langsung diangkat olehnya. Setelah diangkat tidak ada jawaban dari telepon tersebut, yang membuat Catherine bertanya-tanya siapakah yang menelponnya. Sementara suaminya Catherine mendatangi rumah gurunya Lily yang bernama Neil yang pernah punya hubungan khusus dengan anaknya tersebut. Begitu sampai di rumahnya terlihat Matthew begitu emosi dan menanyakan keberadaan Lily. Namun hasilnya juga masih nihil. Scene selanjutnya timnya David mulai menemukan benda milik anak-anaknya Catherine, dan langsung menunjukkannya ke Catherine. Dia begitu sedih setelah melihat benda milik anaknya tersebut. Di keesokan hari Catherine meminta David untuk kembali mencari keberadaan anaknya dibantu oleh beberapa warga. Namun tetap belum menemukan hasil. Scene selanjutnya Matthew mendatangi rumah pacarnya Lily yang bernama Burti dan kemudian mencari keberadaannya dan karena begitu emosinya hingga hampir membuat Burti kehilangan nyawanya. Sementara di rumah Catherine kembali mendapati telepon misterius yang tidak diketahui identitasnya. Seketika itu Catherine terlihat stres dan mulai berdandan menggunakan pakaian Lily. Di saat itu juga Burti datang mencari suaminya Catherine. Berhubung Catherine habis minum banyak sehingga tak sadar mulai menggoda Burti untuk bercocok tanam. Namun langsung ditolak oleh Burti dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya terlihat Matthew masih mencari keberadaan anak-anaknya dengan menggunakan mobil. Hingga pencarian itu pun membuahkan hasil yaitu dia menemukan Tom sedang tergeletak tak berdaya. Dan Tom pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mengetahui Tom sudah ditemukan kemudian Catherine bergegas lari menuju rumah sakit tempat anaknya dirawat. Keadaan Tom sangat memprihatinkan bahkan tidak mau berbicara sama sekali. Kemudian dengan ditemukannya Tom terlihat David kembali mengerahkan timnya untuk mencari keberadaan Lily. Namun masih juga belum menemukan hasil. Selanjutnya David terlihat mencoba mengajak Tom berbicara namun tetap tak ditanggapi olehnya. David pun segera pergi meninggalkannya. Setelah kepergian David kemudian Catherine juga mencoba mengajak Tom berbicara hingga sedikit emosi karena Tom tetap tak menjawab sepatah kata pun. Hingga akhirnya Tom mengeluarkan juga suaranya dengan mengatakan jika Lily pergi dengan menggunakan mobil. Namun dia tidak tahu plat nomornya dikarenakan keadaan saat itu sangat gelap. Tom beralasan selama ini dia diam karena dia sangat takut sehingga memilih untuk diam selama ini. Scene selanjutnya terlihat Catherine mendatangi rumah detektif David dan langsung mengajak untuk bercocok tanam dengannya yang kemudian langsung ditolak oleh David. Catherine menjadi tambah stres dibuatnya hingga menanyakan apa yang salah dengannya. Kemudian Catherine pun pergi meninggalkan David dan pergi kembali mencari keberadaan Lily seorang diri. Dari malam hingga pagi Catherine mencarinya hingga terlihat seperti orang gila yang tidak memakai sehelai benang pun. Melihat itu semua warga menjadi kaget melihatnya hingga suaminya datang dan menutupinya segera menggunakan bajunya sendiri. Film pun selesai dengan mengetahui jika selama ini Lily pergi atas kemauan dirinya sendiri menggunakan mobil yang dilihat oleh Tom.